Oke. Pada si Oke, pada, beberapa biaya tersebut, terdapat beberapa komponen dengan variasi terbesar dari ini kita fokus bahan baku. Dari bahan baku, yang pertama adalah variasi bahan baku langsung sebesar Rp3.458.060. Lalu kemudian variasi efisiensi sebesar Rp6.227.650, sehingga kalau ditotalkan jumlahnya Rp9.855.710, dan ketiganya ini statusnya adalah unfavorable. Next. Nah, berikut adalah variasi tenaga kerja dengan jam standar total 100 unit kali 15 jam tenaga kerja langsung. Tarif standar 23.700 per jumlah tenaga kerja langsung. Lalu diperoleh variasi tarif sebesar Rp187.200. Lalu kemudian variasi efisiensi sebesar Rp8.816.400, sehingga totalnya variasi tenaga kerja adalah Rp9.003.600. Lanjut. Nah, jadi kita menetapkan ambang batasnya adalah 20%. Setelah kita memperoleh, kita ketahui setelah kita melakukan perhitungan, diperoleh bahwa bahan baku langsung presentasinya adalah 32,35%, yang mana itu lebih dari 20%, sehingga perlu investigasi lebih lanjut. Begitu juga dengan tenaga kerja langsung 25,33%, yang mana itu lebih dari 20%, itu juga perlu investigasi lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis penyebab variansi. Ya, datanya diambil dari jawaban nomor 1 dan 2. One variance method, analisisnya berdasarkan hasil perhitungan diperoleh total overhead variance sebesar Rp3.382.000. Hal ini menunjukkan bahwa total biaya overhead yang dikeluarkan perusahaan lebih besar dibandingkan biaya overhead yang telah direncanakan. Nah, kemudian mampu mengendalikan biaya overhead secara optimal selama proses produksi. Selanjutnya pada two variance method, bisa dilihat di sini hasilnya, dan volume variance-nya sebesar 3.720.000, menunjukkan bahwa penggunaan jam kerja aktual lebih besar dibandingkan jam kerja standar. Hal ini menjadikan bahwa proses produksi belum berjalan secara efisien. Nah, berdasarkan studi kasus, kondisi tersebut kemungkinan dipengaruhi oleh pekerja baru yang masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi, sehingga proses produksi menjadi lebih lama dari yang direncanakannya. Selanjutnya three variance method, yaitu dari hasil spending variance sebesar 338.000, menunjukkan secara keseluruhan pengeluaran overhead masih berada dalam batas anggaran yang telah disesuaikan dengan jam kerja aktual.
Nah, walaupun terdapat kenaikan pada biaya overhead tetap, pengeluaran overhead variabel masih dapat menutupi sebagian kenaikan tersebut sehingga menghasilkan variance yang menguntungkan. Kemudian yang terakhir ada for variance method. Nah, di sini diambil dari variabel spending variance sebesar 2.088.000. Nah, di sini menunjukkan favorable. Biaya overhead variabel yang dikeluarkan perusahaan masih lebih rendah dibandingkan anggaran berdasarkan jam kerja aktual. Nah, hasil ini menunjukkan bahwa penggunaan biaya overhead variabel masih cukup terkendali. Baik. Kemudian ada komponen yang memerlukan investigasi. Ada 3, yang pertama yaitu variansi harga bahan baku. Penyebabnya yang pertama kenaikan nilai tukar mata uang asing komponen bottom base dan upper base merupakan bahan impor dan dari Cina. Pelemahan nilai tukar rupiah menyebabkan harga pembelian kedua komponen tersebut meningkat. Terus yang kedua, kondisi ekonomi yang tidak stabil. Ketidakstabilan ekonomi mengakibatkan harga bahan baku impor naik sehingga perusahaan membeli bahan dengan harga yang tinggi daripada standar. Yang kedua ada variansi tarif tenaga kerja. Penyebabnya ada 3. Yang pertama itu ketersediaan tenaga kerja yang terbatas, kemudian tingginya permintaan tenaga kerja, perakitan di perusahaan lain, terus perusahaan harus menyesuaikan upah agar tetap memperoleh tenaga kerja. Yang ketiga itu variansi kuantitas harga bahan baku. Ada 4 penyebab. Yang pertama, tenaga kerja baru yang belum berpengalaman. Pekerja baru masih dalam tahap adaptasi sehingga penggunaan bahan menjadi kurang efisien. Yang kedua, pengawasan gudang yang kurang baik. Perusahaan belum memiliki sistem pengendalian persediaan yang baik sehingga sering terjadi kehilangan stok. Yang ketiga, pemborosan bahan baku. Kesalahan dalam proses perakitan dapat menyebabkan komponen rusak atau harus diganti. Yang terakhir, kurangnya pengawasan produksi. Pergantian supervisor menyebabkan pengawas produksi menjadi kurang optimal. Nah, di sini ada usulan perbaikan untuk meningkatkan efisiensi biaya produksi. Kopi Tech Brew perlu memperbaiki pengendalian persediaan, meningkatkan keterampilan tenaga kerja, memperbaiki kondisi lingkungan kerja, memperkuat pengawasan produksi, serta melakukan evaluasi standar biaya secara berkala. Dengan perbaikan tersebut, perusahaan dapat menekan pemborosan biaya dan meningkatkan efisiensi proses produksi pada masa mendatang. Sekian, terima kasih presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.